Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tra dalam Basiroh, bincang asik siroh isi. Bincang seputar siroh ala mak-mak dengan asyik dan santai. Oke, selamat berjumpa pada tayangan perdana Indonesia Siroh Institute ini. Apa itu Indonesia Siroh Institute? Insya Allah akan kami terangkan atau akan kami tayangkan khusus mengenai Indonesia Siroh Institute pada tayangan podcast kami selanjutnya. Pada kali ini kita akan membicarakan atau berbincang-bincang tentang makna siroh. Kita akan bincang-bincang santai aja ya. Makanya saya di sini ditemani oleh dua sahabat saya, Mbak Indah dan Mbak Noi. Oke. Nah, Mbak Indah ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat banyak aktivitasnya. Salah satunya adalah pengajar ya, Mbak. Ya. Pengajar baca Al-Quran ya, dan juga beliau adalah ibu dari 2 anak dan juga pembelajar siroh ya, udah bertahun-tahun nih kelihatannya. Oke, dan selanjutnya yang saya ditemani oleh Mbak Noi ya. Mbak Noi ini juga seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak dengan aktivitas yang sangat beragam dan banyak. Salah satunya beliau itu adalah seorang pengusaha kuliner, seorang content creator, seorang graphic designer, seorang food photographer. Dari semua itu tentunya nggak lupa untuk menyediakan semua kebutuhan 3 buah hatinya ya Mbak. Kenapa kita harus belajar sih? Oh, dahsyat. Oke, jadi beliau-beliau inilah adalah memang pembelajar siroh. Oke, nah sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu siroh, ya nanti kita bahas bersama teman-teman saya di sini. Kita lihat dulu tayangan bagaimana emak-emak Indonesia mempunyai tanggapan tentang siroh ini. Bagaimana pendapat mereka tentang siroh? Yuk kita saksikan bersama-sama. Siroh, siroh itu cerita atau apa? Siroh. Tahu nggak? Tahu nggak? Siroh apa sih? Oh, siroh, nggak tahu. Kira-kira apa yang di pikiran? Pikiran, utang. Siroh itu sejarah. Ngerti kata siroh pernah, Mak? Orang ngerti. Mak tahu kurung sejarah Islam pernah, Mak? Islam apa? Sejarah Islam. Orang tahu. Orang ngerti sejarah Nabi Muhammad. Aku kelalen. Pernah dengar kata siroh enggak? Enggak. Siroh enggak tahu. Kata. Kayak ini kan. Bahasa sininya saya nggak tahu. Bahasa Madura. Apa bahasa Maduranya? Apa ya siroh tuh nggak oleh ke aluan ke apa nggak oleh ke kepusen gitu. Siroh kan kepala kan? Iya itu kalau sirah, kalau siroh Enggak tahu. Siroh tahu apa artinya? sejarah. Pernah dengar kata siroh enggak? Enggak. Menurut saya siroh adalah kisah-kisah Nabi atau sejarah Nabi yang kita bisa ketahui dari latar belakangnya, seperti apa Rasulullah, kemudian Rasulullah mempunyai anak berapa, kemudian istri berapa. Jadi dari situ kita belajar tentang sifat-sifat Nabi seperti apa. Ampun, ya gitu ya. Pendapat seru juga ya ibu-ibu itu ya tentang siroh. Ada yang bilang siroh itu utang, ada yang bilang siroh itu kepala, pasti orang Jawa itu. Ya, jadi itu ya pendapat ibu-ibu yang sempat kita tanya ya tentang siroh gitu. Sebetulnya nih Mbak Indah, sebagai pembelajar sih, sebetulnya siroh itu apa sih? Siroh itu sendiri kan kata dalam bahasa Arab yang artinya tingkah laku, cara ataupun kebiasaan ya. Sedangkan secara umum dipahami bahwa siroh itu adalah sejarah ya. Makna siroh itu adalah sejarah secara umum. Jadi ketika kita mengatakan siroh biasanya belakangnya itu ada yang ngikutin di belakang. Biasanya yang kita kenal tuh kalau ada kata siroh pasti disambungin dengan siroh nabawiyah. Nah, kalau kita bicara tentang siroh nabawiyah, otomatis kita bicara tentang keseluruhan sejarah hidup beliau dari saat beliau belum lahir sampai wafatnya beliau. Selain itu kita juga mempelajari seluruh
sendi-sendi kehidupan yang Rasulullah jalani, dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar. Dari misalnya dari hal sehari-hari aja, misalnya Mulai Rasulullah bangun bangun tidur bagaimana gitu ya. Rasulullah bangun tidur bagaimana, sampai bagaimana beliau menangani sebuah negara. Masya Allah, Masya Allah. Jadi spreadnya luas ya, Ya. ketika bicara sirah itu Ya. tidak hanya sekedar membicarakan mengenai kan sejarah ya Ya. tadi ya, artinya kan secara harafiah sejarah Rasulullah, tidak hanya membicarakan mengenai tanggal peristiwa, Ya, peristiwa, betul. enggak seperti Ya. itu ya. Ternyata memang seluruh hidup beliau lah gitu, dari bangun tidur sampai kemudian beliau wafat pada Ya. akhirnya ya, Masya Allah. Nah, kira-kira kenapa sih Mbak Noy, kenapa sih kok ibu-ibu tadi kok banyak yang nggak tahu gitu ya tentang sirah nabawiyah atau tentang sirah gitu. Menurut Mbak Noy kenapa tuh? Apa kita kurang dalam hal pendidikan di Indonesia ini apa gimana ya? Mungkin karena pertanyaannya siroh ya. Tapi ketika pertanyaannya diganti katanya menjadi sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, mungkin sebagian familiar gitu. Oh iya. Ya mungkin saya rasa mereka juga tahu kalau misalnya tanggal berapa Rasulullah lahir, Karena kan anak-anaknya kita berapa, biasanya suka begitu, maulid gitu ya, jadi kan pasti mereka ingat pasti tahu lah. ya kapan itu Rasulullah menerima wahyu, cuman hanya sebatas itu. Mungkin ya saya rasa mereka juga tahu kalau hanya sebatas itu. Ya paling enggak ya sebetulnya mereka tahu tapi tidak menyadari ya bahwa mereka itu sebenarnya sudah mempelajari sirah atau kehidupan Rasulullah SAW. Mbak Noi, Ya. tadi kan kita udah lihat nih gimana pendapat ibu-ibu tentang sirah gitu kan, banyak yang nggak tahu gitu ya. Kayaknya asing banget. Heeh. Itu siroh. Sebetulnya mereka itu nggak tahu Mungkin kalau kata-kata sirah atau nggak tahu bahwa mereka sudah pernah belajar sirah misalnya gitu ya, atau tidak tahu pelajaran sirah itu apa gitu. Nah itu kira-kira apa dan kira-kira kenapa gitu kok banyak banget gitu? Apa pendidikan sirah atau sejarah Nabi itu di Indonesia kurang? Apa gimana sih menurut Mbak, analisanya Mbak Noi? Mungkin dari kata-katanya ya. Kalau kata-kata siroh mungkin buat para ibu-ibu yang tadi diwawancara itu masih asing. Tapi kalau diganti kata-katanya menjadi sejarah, mungkin sebagian tahu. Jadi lebih ke bahasa ya? Kayak misalnya orang barat tuh ditanya gitu, tahu Bali nggak? Oh mereka tahu gitu. Tapi kita ditanya tahu Indonesia? Enggak. Ya kayak gitu sebenarnya. Padahal mereka udah ke Bali tuh sebenarnya mereka itu udah ke Indonesia. gitu. Mereka tahu Bali tuh harusnya mereka udah tahu Indonesia. Ya, Wong Bali dipisahin gitu. Bali itu negara sendiri gitu. Mungkin kurang lebih analoginya seperti Jadi hanya bahasa lah kata-kata ya. Tapi kalau misalnya pemahaman mereka sendiri tentang sejarah Nabi atau pemahaman mereka tentang Nabi, kehidupannya Nabi, keluarga Nabi, itu sebenarnya gimana sih menurut Mbak Noy? Apakah mereka memang nggak tahu atau sebenarnya tahu gitu? ya mungkin hanya sekedar data ya yang mereka pelajari waktu masih di SD misalnya, karena belajar agama atau ngaji. Misalnya ada sholat, maulid gitu. Oh, Nah, ini hari kelahiran hanya apa ya? Nabi Muhammad gitu. Perayaannya aja gitu seperti itu. Tapi mereka kadang melakukan maulid hanya sekedar kayak apa ya, acara pestanya gitu ya, tapi nggak ngerti ini Tukar-tukaran makanan. maknanya apa ya gitu. Kan lagian kayaknya sejarah Islam itu kita belajarnya cuma SD loh. Kalau SMP kan kita nggak tahu. Sejarah nasional, sejarah dunia. Ya. Mungkin kita lebih tahu sejarah, misalnya sejarah peradaban Amerika, sejarah peradaban itu. Gitu kan. Ada di pelajaran agama, ada di Pelajaran PAI, agama. sedikit-sedikit sejarah ada. Cuman Sirah ada cuman sedikit mungkin kan gini di kan, SMP SMA. ketika kita SMP atau SMA itu pelajaran sejarahnya bukan pelajaran sejarah, pelajaran agamanya itu sudah bukan berupa sejarah lagi. Coba diingat, taharoh, kayak gitu-gitu, Fikih, ya ingat udah masuk ke fikih. Sebenarnya pelajaran sholat gitu. Iya, Jadi pelajaran iya. sejarahnya itu Iya, benar, seingat aku ya pas SD aja. Iya, betul. Kalau Iya juga pengalaman sih. anakku malah yang SMA ya terutama, mereka belajar sirah ada mata pelajaran, tapi apalagi mereka bilang nggak seru katanya gitu. Jadi ada masalah juga dengan penyampaian ya. Oh, oke, nanti kita tanya-tanya lagi tentang itu ya. Nah, jadi kalau menurut Mbak Noi seberapa penting nih? Emang penting gitu belajar sirah gitu? Penting banget. Pentingnya di mana? Penting banget. Penting gitu banget. Milenial sekarang. Kita kan sebagai ibu tuh perannya banyak banget ya.
jadi ibu, jadi psikolog, jadi pendidik juga. Kalau anak punya PR kan yang mesti emak-emaknya gitu kan. Jadi asisten suami, Nah, manajer Koki keuangan, juga koki, purchasing. gitu. Ya, macam-macam. Kebayang nggak dengan peran sebanyak itu kita nggak ada panduannya istilahnya. Berarti kita kalau mau masak aja nih emak-emak kan butuh buku resep dong. Apalagi menjalankan peran yang banyak itu. Oke, terus kaitannya dengan siroh gimana itu? Nah itu jadi di siroh itu kita mempelajari kan bagaimana Rasulullah dengan peran yang sangat banyak itu dia bisa loh memanage. Beliau tuh bisa memanage gitu. Perannya sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin negara, sebagai komandan perang dan lain sebagainya. Ya, jadi walaupun nih klaimnya Mbak Noi bahwa beliau itu banyak kerjaan gitu ya, psikolog, ya guru gitu, ternyata Rasulullah lebih banyak lagi, jangan sombong. Dan jadi meniru dari bukan meniru, mempelajari bagaimana Rasulullah menyelesaikan setiap masalah gitu ya. Jadi penting ya kita itu belajar sirah ya, bukan hanya sekedar menghafal tanggal-tanggal dan tahun-tahun ya. Lagi kan ada istilah bagaimana menjaga kewarasan seorang emak gitu. Apa itu sekarang lagi ngetop mental health, ya kan? Kayak Mental healing kan, jalan-jalan gitu. Udah buat healing, tapi ya kalau healing me time ya kan, me ada me time. time gitu. Nah sebenarnya bisa loh me time kita tuh belajar sirah gitu. Kalau buat Belajar nih, kan orang kalau dengar kata belajar, kayaknya belajar gitu berat. Nggak, baca gitu aja bisa nggak? Nggak harus secara khusus kita belajar gitu, baca aja itu gitu cuma boleh nggak? kata-kata aja belajar. Sebenarnya kita bisa nonton kan, kayak nonton filmnya ada ya kan. Kalau Iya, nggak salah betul. judulnya apa tuh, Omar ya. Oh itu recommended itu banget, film itu Omar ya. Udah itu sebenarnya film Turki kan, tapi udah ditranslate dari ke berbagai bahasa, ada subtitlenya. Gak Terus cuma selain drakor itu aja juga yang ini ada loh, subtitle. kalau kita mau baca, supaya gimana caranya membaca itu tidak membosankan, jangan terlalu banyak. Oh iya. Membaca jangan terlalu banyak misalnya. Oke. Tapi diusahakan setiap hari kita itu membaca, ya kan? Coba bayangkan berapa jam kita membaca WA sehari aja. Iya benar. Coba, nggak capek kan kita? Nah, Capek sih sebenarnya. Tapi nggak bisa dihindari karena butuh jawaban. nggak. Jadi membaca sirah, coba kita luangkan membaca buku-buku yang kelihatannya tebal-tebal. Memang bukan kelihatan ya, emang tebal-tebal ya kalau buku sirah ya. Buku tebal-tebal. Kan pasti di sini berisi data. Kalau kita ngomong sirah, orang kan di sini identik dengan data dan bla 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 dan sebagainya yang bisa bikin pusing gitu ya. Nah, kita siasati supaya membaca itu tidak terasa berat, yaitu kita sisihkan waktu 10 sampai 15 menit. Kita bikin waktu kita sendiri. Maksudnya kita bikin sendiri, misalnya kalau aku sendiri biasanya jam 6 sampai jam 6.15 atau jam 6 sampai setengah 7. Itu waktu saya. Me time. Iya. Me time Waktu saya bersama sendiri. sirah. Saya nggak peduli cucian piring numpuk, nggak peduli masak, nggak peduli. Pokoknya pas saat itu waktu saya. Gitu. Jadi saat itulah aku membaca gitu. Saya dan aku bingung ya. Biasa apa-apa. Atau enggak ini kan kalau itu waktunya bisa juga dengan halaman. Misalnya sehari, kayak kita kan punya target ada yang sehari 1 juz misalnya baca Quran. Nah, kita juga bikin jadwal baru buat baca sehari 7 halaman apa 3 halaman. Oke. Jadi belajar sirah itu sebetulnya memang harus ya, penting ya, karena dia bisa menjadi ide-ide bagaimana kita menyelesaikan gitu ya permasalahan hidup kita lah gitu ya, dari contoh-contoh Rasulullah. Namun jangan juga dipakai beban ya, jangan sampai beban gitu ya. Belajar sirah itu bisa di bukan sela-sela lah, memang kita sisihkan waktu ya, tapi nggak harus yang khusus berat gitu ya. Sehari 15 menit baca buku atau 3 lembar baca buku gitu, atau ketika kita lagi bete kita pengen me time, ya udah mungkin 1 buku habis juga nggak apa-apa gitu ya. Iya benar. Atau ya mulai dari buku yang tipis dulu kan, buku sirah itu nggak selalu yang tebel kan, ya, ada yang tipis. Ada yang potongan-potongan kisah-kisah aja ya. Dan itu bisa memang relieving ya, bisa membuat hati itu relief gitu. Iya. Kita lupa dengan masalah yang lain gitu. Ternyata begitu kita baca sirah, wah, beban-beban Rasulullah, para sahabat, keluarga beliau banget. Itu jauh lebih berat daripada beban kita gitu kan. Kita mah nggak ada seujung kukunya gitu. Terus tiba-tiba aja pleng aja kita kok merasa malu sama diri sendiri ya.
kok gini aja kita udah stres sih, anak bukan nggak bisa diatur ya, anak tuh lagi rame-ramenya gitu, kok kita udah senewen gitu, kayaknya jadi malu sendiri. Kadang ya, Masya Allah. ada kayak mind blowing juga gitu soal misalnya apa ya, saat apa, bagaimana cara menyambut seorang suami gitu. Oh iya, Ya, benar kayak gitu. Itu suatu yang ini banget, berkesan banget kalau buat saya. Ketika Rasulullah pertama kali mendapat wahyu ya, Rasulullah tuh menggigil kan, pulang dan menggigil. Di situ Rasulullah kelihatan sangat ketakutan. Nah, kalau kita sebagai istri kan mama langsung kepo dong, langsung kenapa, ada apa gitu, heboh. Kenapa tadi pagi nggak sarapan ya gitu, tadi siang nggak makan siang udah ya gitu diceritain, kan, diomelin itu pula sih gitu nggak kan. sarapan gitu. Udah kepo, nyinyir, julid, udah lengkap gitu. Tahu tuh bilang Tapi, sih, Masya Allah, jangan sampai Masya Allah, Bunda Khadijah itu nggak banyak ngomong. dia langsung rangkul, peluk, minta Rasulullah minta diselimutin. Nanti setelah Rasulullah tenang baru tanya ada apa dengan Rasulullah. Di situ padahal itu kayaknya Masya Allah. kisah ya, kisah cuma nyambut Rasulullah dapat wahyu pertama. Tapi kalau kita belajar sirah itu tuh dijabarkan lagi gitu. Ada kisah yang bisa jadi teladan bagaimana cara kita menyambut suami. Nah makanya jadi baca sirah itu, mengetahui sirah itu kan bisa menjadi inspirasi ya buat kita ya. Bagaimana kita bersikap kepada suami, bagaimana kita bersikap pada anak, pada teman dan lain sebagainya, Masya Allah. Ya memang ya setelah kita mengetahui seperti ini ya kita tahu lah bahwa ini memang penting gitu belajar sirah itu gitu ya. Nah kalau ya tadi kita udah bicara ya bahwa memang bermanfaat, penting dan manfaat lah ya gitu. Nah itu sekali lagi kadang-kadang orang sering yang beban sirah belajarnya gimana gitu ya. Tadi kan udah kasih contoh tuh, bisa baca sedikit-sedikit atau bisa baca ketika me time dan lain sebagainya gitu. Selain itu kira-kira gimana nih biar seru gitu belajar sirah itu? Komunitas Ya itu komunitas satu. Oh Pertama ikut iya, komunitas. iya. cari teman Paling nggak lah. Teman-teman Teman-teman yang sama yang ya. sama, yang punya Hobinya punya hobi yang sama istilahnya. Ya. Kalau anak saya bilang cari circle. circle. Kita udah punya circle ya. Siap. Oh gitu ya. Jadi iya betul juga gitu. Mungkin nanti di komunitas itu kan diskusinya bisa. Terus, Ngingetin juga kan, udah baca belum? Atau ketika kita lagi ngobrol gini, kita bisa ingat nggak gitu peristiwa Iya, Rasulullah iya. yang begini-begini gitu kan. Jadi kayaknya seru tuh Karena ya. kayak misalnya curhat, kalau misalnya lagi curhat, tenang dulu juga Rasulullah. Iya benar, Masya Allah. Makanya jadi menjadi psikolognya lebih canggih lagi ya. Nggak sekedar udah zikir, udah sabar, nggak sekedar gitu Nggak ya. sekedar itu karena kita tahu. Udah dibaca belum halaman? Terus kalau yang belum baca, ya udah saya ceritain ya gitu dong. Ngobrolnya gitu. Masya Allah. Ya jadi begitulah ya pemirsa obrolan kita hari ini tentang makna sirah. Ternyata bisa seru juga ya belajar sirah itu ya, nggak Jelas cuma banget. sekedar bisa seru. ya belajar Tergantung beban komunitasnya gitu ya. gimana. Jadi harus mencari circle ya. Circle. Oke. Jadi selain itu manfaat-manfaat buat terutama emak-emak ya, itu apa lagi tuh Mbak Indah kalau untuk Kalau belajar sirah itu? manfaat ya. Yang jelas ketika kita belajar sirah Nabi terutama ya sirah Nabawi, kita akan tahu, kita akan bisa mengenal sosok Rasulullah lebih dekat ya. Buat aku sendiri ketika aku belajar sirah, maka aku merasa jatuh cinta kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kenapa begitu gitu? Buat aku ketika aku mencintai seseorang, itu aku harus tahu bagaimana kepribadiannya, bagaimana kesehariannya, bagaimana tingkah lakunya atau seperti itulah. Jadi ketika belajar sirah maka kita bisa merasa jatuh cinta, bukan cuma aku. Yang lain-lain pasti begitu ketika belajar sirah pasti merasa jatuh cinta dengan sosok yang luar biasa ya. Jadi kalau ada orang misalnya dia bilang, aku mencintai Rasulullah, belajar sirah enggak? Tanya. Enggak belajar sirah berarti itu lip service aja ya. Nato. Basa-basi. Omdo. Nato. No action talking only. Omong doang ya. Jadi gimana bisa mengatakan kita mencintai seseorang tapi kita nggak tahu gitu. Iya, nggak mempelajari secara mendalam ya. Tahu, gitu. Padahal kalau misalnya Sifat-sifatnya. mungkin kalau kayak ini ya, kalau anak-anak sekarang tuh
Pokoknya BTS. Army BTS. tahu ya? Oh, Jadi Army ya? BTS itu Army. Army ya. Kayaknya hampir semua army Enggak, bukan. fans Itu gitu. BTS Oh, aja. khusus. BTS khusus untuk BTS itu Oh, sebutannya Army. Bagaimana mereka mencintai idolanya bahkan sampai tahu idolanya hari ini makan apa. Ya. Sampai segitunya. Sementara kita punya idola yang luar jauh biasa, yang lebih sempurna, manusia yang sempurna, yang lebih pantas tapi kita nggak benar-benar tahu. jadi idola. Jangankan mungkin kita nggak tahu apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika bangun tidur, Iya. itu aja kadang-kadang nggak tahu. Apa makanan kesukaan betul. Rasulullah, Padahal apa warna Semua kesukaan yang Rasulullah Rasul lakukan itu bermanfaat gitu loh buat kita. Gitu. Jadi maka kenapa kalau untuk yang Aduh merinding. iya untuk BTS saja Army sedemikiannya ya, sampai kepo semua semua data-datanya Iya. tahu sampai Iya, benar-benar. kapan dia tanggal lahir. Oh, dia ulang tahun kita mau kirim. Nah, biasa ya anak-anak K-pop ya. K-pop. K-popper kayak begitu Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi nggak begitulah ketika kita mengatakan mencintai seseorang pasti kita berusaha mencari tahu bagaimana kesehariannya. Iya. Paling tidak kita harus mengenal pribadinya ya. Jadi kan kita ini memang diminta untuk lebih mencintai Rasulullah, bahkan lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai diri kita sendiri kan, gitu. Gimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita nggak mengenal beliau, Iya, betul. gitu ya. Dan lagi pula setelah kita mempelajari sirah gitu, tidak hanya kita bisa membantu, tidak hanya sirah itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan beberapa masalah yang mungkin akan kita hadapi dalam kehidupan ini, tapi juga kita dapat pahala kan. Iya, betul. Segala sesuatu boleh, yang mungkin kita aku boleh ajari, mau aku kita tambahkan sedikit pelajari. ya. Gimana, Ini Mbak? hubungannya dengan kegiatan sehari-hari sebagai pengajar tahsin ya. Kebetulan yang aku ajarin ini kan ibu-ibu ya. Mengajar di rumah Quran Bunda Aisyah dengan ribuan banyak ya, ribuan murid tuh ya. ada ribuan, terus kemudian udah tersebar di berbagai provinsi Masya ya kan. Allah. 22 cabang ya? Iya, 21 cabang 21. ya. Jadi perlu sekali kita itu menekankan kepada para pembelajar tahsin untuk mau belajar sirah. Kenapa? Kita itu jangan terpatok hanya belajar membaca, membaguskan bacaan Quran kita, membaguskan bacaan Quran kita. Tapi bagaimana kita juga harus tahu bagaimana sih Al-Quran itu sampai ke tangan kita, atau bagaimana Al-Quran itu turun. Iya. Kan otomatis kita harus tahu bagaimana siapa sosok yang membawa Al-Quran. Jadi karena apa? Buat umum ya ini Rasulullah itu adalah implementasi dari Al-Quran itu sendiri, Iya. ya kan? Akhlak Rasulullah Akhlaknya, adalah semuanya. Al-Quran, begitu kan yang Betul. disampaikan Jadi- oleh Bunda Aisyah. Jadi ya. nggak bisa kita kalau kita cuma membaca nggak ada feel-nya, nggak dapet gitu kan? Cuma Baca membaca iya, Al-Quran hanya sebatas membaca, bagus bacaannya, enak didengar, Iya. tapi bisa nggak meresapi itu Iya, ya. ini pengalaman pribadi saya ya Mbak. Pengalaman pribadi saya. Setelah saya mempelajari sirah, itu setiap kali saya baca Al-Quran itu kan saya baca Al-Quran, terus saya baca artinya. Itu saya bisa lebih meresapi karena saya tahu persis gitu ya. Oh ini waktu peristiwa itu. iya. Oh ini waktu peristiwa ini. Gitu Jadi benar-benar seperti memahami apa ya? alurnya tuh memahami. Seperti cerita sekali. berjalan Iya, ya. benar Benar. betul banget. Karena kan pas Jadi- di sirah itu kan ada Masya ya. Allah, Masya Allah. Ketika peristiwa ini turunlah ayat. Betul, Iya. betul, Jadi betul, kayak klop betul. nyambung banget. Jadi pemahaman Al-Quran itu bisa lebih mendalam jika kita lebih memahami sirah. Iya. Masya Allah ya, jadi sirah itu penting, sirah itu berguna, bermanfaat, mendatangkan pahala ya. Nah jadi itu ya, sirah itu demikian bermanfaatnya buat kita ya. Kita bisa mempelajari bagaimana kehidupan beliau, interaksi beliau bersama sahabat, perjuangan-perjuangan beliau, keluarga dan sahabat, dan juga bagaimana proses belajar dari para sahabat ya, bagaimana beliau menyelesaikan masalah. Tapi yang paling indah dari itu semua adalah ketika kita mempelajari itu semua, Allah memberikan pahala yang banyak. Dan cinta kita terhadap Rasulullah bertambah besar. Dan janji Allah adalah kita akan bersama orang yang kita cintai. Ya, kita tahu kan kalau Rasulullah itu pasti di surga dong. Ya nggak sih? Iya. Nah kalau kita mencintai Rasulullah dan Allah bilang kita akan bersama orang yang kita cintai, berarti kita di surga, insya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitulah ya para pemirsa dan para pendengar podcast Indonesia Sirah Institute. Bincang-bincang kita hari ini tentang Sirah Nabawiyah.
Jadi pantengin terus channel Isi ya, karena kita akan menayangkan berbagai macam tayangan seru lainnya dan juga akan menghadirkan tokoh-tokoh siroh ya yang lebih kredibel, yang wah ilmunya hebat-hebat lah pokoknya. Maka itu jangan lupa subscribe, like, dan beri komen, serta sebar sebanyak-banyaknya, di-share sebanyak-banyaknya kepada emak-emak, boleh juga sih bapak-bapak, anak-anak juga boleh, di seluruh Indonesia agar mereka mendapatkan manfaat yang banyak dari channel kami ini. Jangan lupa ya, setiap Rabu kasih bel, piung, belnya dikasih tanda contreng ya, supaya kami bisa memberikan notifikasi setiap kali kami mengupload video baru. Ya, demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.